Sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman atau peserta yang telah hadir pada webinar nasional pada siang hari ini. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan penulisan nama pada saat join Zoom harus sesuai ketentuan yang ada, contohnya nama lengkap dengan huruf besar di awal beserta NIM peserta. Dan juga perlu teman-teman ketahui, nanti pada saat pertengahan acara akan ada link daftar hadir yang dibagikan oleh panitia di kolom chat, dan teman-teman peserta webinar wajib mengisi link daftar hadir tersebut. Baik teman-teman, akan saya mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara online seperti pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Panitia beserta tim, yang terhormat Bapak Giri Nur Pribadi STPMM selaku dosen pembimbing mata kuliah teori organisasi, yang terhormat Bapak Jainuddin selaku Humas dan Kemitraan Eco Village Kabupaten Bekasi, dan seluruh peserta webinar nasional yang kami banggakan. Selamat datang pada kegiatan webinar nasional dengan tema konflik sebagai pendorong transformasi membangun organisasi yang tangguh di era 5.0. Baik, izinkan saya Siti Yasa Safarani sebagai MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara webinar nasional pada siang hari ini. Acara yang pertama, doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, sambutan dari dosen pengampu. Acara yang kelima, pemaparan materi dari narasumber. Acara keenam, sesi foto, dan acara selanjutnya adalah penutup. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara pertama, yakni doa. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta, kami himbau untuk duduk dalam posisi tenang. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing mata kuliah teori organisasi kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah webinar pertama kali yang berkaitan dengan seminar nasional untuk menunjang mata kuliah teori organisasi yang berkaitan dengan
topik konflik sebagai pendorong transformasi membangun organisasi yang tangguh di era 5. Jadi harapannya dengan adanya acara hari ini mahasiswa dapat menimba ilmu. Selain berkaitan dengan teori, juga aplikasi apa yang ada di kelembagaan, yang ada di kemasyarakatan maupun di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat dan sebagainya, itu nanti akan dapat menambah wawasan dan kualitas mahasiswa. Harapannya acara ini dapat terselenggara dengan baik dan kami persilahkan Bapak Zainuddin sebagai pembicara untuk dapat memberikan informasi dan komunikasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas nama institusi Lembaga Pendidikan Universitas Pelita Bangsa. Kami ucapkan semoga acara ini akan berlanjut dengan baik dan dapat memberikan wawasan dan strategi pendidikan yang lebih meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Giri Nur Pribadi, STPMM, untuk sambutannya. Baik teman-teman, sekalian yang menjadi peserta webinar nasional pada siang hari ini, perlu kami informasikan bahwa teman-teman kami harapkan untuk on-cam, supaya bisa lebih interaktif dengan pembicara pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai teori organisasi dengan tema konflik sebagai pendorong transformasi membangun organisasi yang tangguh di era 5.0, yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini kepada Mbak Marcelawati Cesar, dipersilakan. Terima kasih banyak Mbak Siti Yulia Salsa selaku Master of Ceremony. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Girina Pribadi, STPMM, dosen mata kuliah dari organisasi. Yang terhormat Ketua Panitia beserta tim dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marcelawati Cesar sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini yang bertemakan konflik sebagai pendorong transformasi membangun organisasi yang tangguh di era 5.0. Di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yaitu Pak Zainuddin. Saya harap juga teman-teman hari ini bisa aktif bertanya ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu mengenai narasumber kita, yaitu Pak Zainuddin, biasa dipanggil Pak Jai. Dia memiliki pengalaman di organisasi saat ini sebagai Humas dan Kemitraan Jaringan Kerja Eco Village di Kabupaten Bekasi, dan sebelumnya juga pernah menjadi pengurus Forum BUMDesa di Kabupaten Bekasi, dan juga di Provinsi Jawa Barat. Beliau pernah menjadi ketua fasilitator penelitian dari Australia terkait sampah. Beliau pernah meraih prestasi juara inovasi desa tingkat Kabupaten Bekasi, yaitu Zero Waste pada tahun 2021. Meraih juara pemuda pelopor Kabupaten Bekasi bidang lingkungan, yaitu sampah menjadi income bagi masyarakat pada tahun 2022. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Dengan itu, Pak Zainuddin, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Yang saya hormati, Pak dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Giri Nur Priyadi. Salam kenal. Lalu yang saya banggakan rekan-rekan semua Fakultas Ekonomi yang hari ini bisa hadir di acara Zoom terkait dengan organisasi. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya akan mencoba share di sini, sharing dengan rekan-rekan semua kegiatan-kegiatan dan dalam berorganisasi. Lalu saya minta dipandu oleh Ibu moderator untuk
sudah saya siapkan sedikit pemaparan terkait dengan organisasi hari ini. Next. Nah, di sini menurut saya sangat temanya sangat bagus sekali ya, konflik organisasi sebagai pendorong transformasi. Di Bekasi ini saat ini sangat kompleks ya, kalau teman-teman mengikuti terkait dari Kabupaten Bekasi, pemerintahan, lalu ada juga lembaga-lembaga yang bermitra dengan Kabupaten Bekasi. Next, selanjutnya. Sebelumnya untuk biar lebih kenal, aktivitas saya saat ini pengurus Jangkar Eco Village Kabupaten Bekasi, kebetulan di bidang humas dan kemitraan. Lalu selain itu saya juga mengedukasi dan membentuk bank sampah di setiap RT ya, di wilayah, di desa, di setiap RT se-Kabupaten Bekasi. Saat ini berfokus di 3 kecamatan dulu. Pertama Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Utara, lalu Cikarang Selatan. Lalu selain itu saya juga mengelola sampah area perusahaan yang non B3 yang sudah bermitra, yaitu kita mengedukasi terkait sampah anorganik dan organik dari perusahaan tersebut, karena berkaitannya juga saat ini perusahaan sudah harus melaporkan bahwa sampah yang mereka kelola itu endingnya kemana, pembuangan akhirnya itu kemana. Lalu ya kita mencoba bermitra dengan perusahaan bahwa sampah yang sudah kami kelola itu ada bermanfaat, inovasi, dan tidak semuanya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Lalu boleh dilanjutkan. Nah, menurut saya konsep organisasi itu ya sekelompok atau kumpulan orang yang berada di dalam suatu badan atau wadah atau lembaga yang menaunginya. Jadi organisasi sekumpulan orang-orang yang ada di dalam wadah tersebut. Lalu next. Nah, masuk di dalam organisasi yang sudah kita tahu semua sebetulnya. Di sini ada unsur dan struktur organisasi. Di struktur biasanya teman-teman juga sudah pasti tahu dari mulai kita SD, itu sudah pasti ada di dalam kelas itu ada ketua KM-nya atau sekretarisnya. Sama di struktur organisasi itu semuanya hampir sama begitu. Cuman terkadang ada yang membedakan. Untuk saat ini kebanyakan ketua. Biasanya juga ada juga yang disebut direktur, lalu sekretaris, bendahara, bidang-bidang divisinya ya, bidang divisi 1, bidang 2, bidang 3. Di sini semuanya saling berkaitan, saling menyokong dari jabatannya ketua yang dituakan lah di organisasi tersebut, sekretaris, bendahara, itu semuanya saling kerjasama untuk membangun wadah tersebut menjadi besar. Di sini juga mereka punya tujuannya sama, sudah ada yang dibentuk sebagai ketuanya siapa, misalkan di organisasi di kita banyak di Kabupaten Bekasi ada organisasi kepemudaan, KNPI, ada organisasi yang berbentuknya sosial seperti Jangkar Eco Village, lalu ada Save Kali Cikarang, lalu juga ada banyak di sini LSM, lembaga swadaya masyarakat. Semuanya sama tujuannya, mereka ingin bermanfaat bagi wilayahnya. Jadi manfaat organisasi sebetulnya sangat banyak sekali. Selain bekerja sama, kita ada tim, lalu ada pembagian tugas sesuai job desk-nya, tidak serta-merta ada sekretaris bidangnya jadi ketua merangkap-rangkap. Biasanya nih kalau di Bekasi, bukan skupnya Bekasi lah. Kadang-kadang tuh satu orang menjabat beberapa kerjaan, job desk-nya banyak, merangkap-rangkap ya. Itu sebetulnya yang sudah terjadi.
job desk-nya misalkan bendahara merangkap sebagai bidang kemitraan atau bidang apalah gitu. Itu yang biasanya terjadi di kita, cuman memang ini kerangkanya seperti ini. Peraturan yang mengikat. Jadi di organisasi yang baku itu harus ada peraturan yang mengikat. Seperti tadi kejadian contohnya. Bidangnya misalkan bidang bendahara, job desk-nya lalu merangkap beberapa bidang. Yaitu dengan adanya peraturan yang mengikat, jadi kita tidak semuanya dipegang. Jadi sesuai job desk-nya aja. Nah ini semua kerjasama, tujuan, membangun pembagian tugasnya, agar kita tuh punya tujuan. Kita tuh membangun organisasinya di bidang apa sih? Mau kemana sih organisasi ini, wadah ini tuh mau kemana? Jadi nggak asal jalan-jalan aja, yuk jalan yuk. Gitu. Next. Nah, di sini bicara organisasi tidak banyak sebetulnya. Sebetulnya ada tiga, menurut saya ada tiga. Organisasi yang formal, lalu organisasi yang informal, dan organisasi sosial. Contohnya organisasi formal itu ya kita di perusahaan. Mungkin di sini dari teman-teman apakah ada yang sudah kerja atau belum, atau fokus di kuliah dan juga fokus di organisasi. Organisasi formal ya seperti kita bekerja di perusahaan yang memang notabene sudah ada gaji. Nah ini mau nggak mau ya kita harus fokus. Organisasi pemerintahan beda dengan informal. Kalau informal tidak yang serius, bisa aja waktunya ya refleks aja gitu. Yuk kita ke sana, misalkan mau pergi ke mana, secara nggak sengaja ada yang mempunyai, teman-teman mempunyai power lebih, dipercaya, ya itu udah bisa disebut organisasi. Cuman yang tidak formal gitu. Misalkan mau pergi ke Bandung secara nggak langsung, yuk biasanya ayo aja gitu. Nggak taunya ya udah ada satu orang yang punya suaranya didengar oleh teman-teman, mungkin didengar suaranya, ya itu bisa jadi ketua, menjadi organisasi yang informal. Lalu ada juga organisasi sosial. Organisasi sosial ini ya contohnya seperti Jangkar Eco Village yang saat ini saya fokus di sana. Lalu juga ada Save Kali Cikarang. Ini bukan profit, jadi kita non profit. Tidak ada pemasukan yang pasti dalam menjalankan organisasi ini. Nah, kebanyakan di organisasi itu, bicara organisasi yang bukan formal, kita itu harus membesarkan wadah kita nih, organisasi. Organisasi ini harus kita besarkan, bukan kita yang besar di organisasi. Jadi kita itu kalau sudah masuk ke dalam organisasi, ya bukan masalah, mohon maaf sebelumnya, bukan masalah uangnya dulu yang kita cari di organisasi itu, tapi bagaimana caranya organisasi ini bisa hidup, bisa besar dengan adanya kita. Nah, barulah setelah organisasi ini besar, hidup, berkembang, nah baru nominal itu, rezeki yang di luar dari kita di organisasi itu akan masuk. Biasanya seperti itu. Lalu next. Nah, apa sih goals-nya dari organisasi? Organisasi ini sebetulnya merubah habit kita dari yang tadinya kita pendiam, misalkan, yang tadinya kita nggak bisa belajar berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan individu lain. Dengan masuknya kita di dalam organisasi, kita tuh jadi merubah habit kita yang tadinya kita nggak bisa komunikasi dengan baik dengan teman-teman di luar dari bukan circle kita. Itu kita bisa merubah dalam organisasi itu. Membentuk leadership kita. Dengan tadi kita bisa
masuk di bidangnya, di struktur kerangka badannya kita menjadi misalkan jadi sekretaris. Nah ini mau nggak mau kita leadership kita keluar. Yang tadinya kita tidak bisa memutuskan sesuatu dengan masuk di dalam organisasi, mau nggak mau kita harus bisa memutuskan momen-momen tertentu, kita harus bisa memutuskan. Sukses dalam berkarir. Nah, contohnya seperti kita berorganisasi bukan hanya yang saya alami dalam organisasi ini, kita tidak buang-buang waktu saja sebetulnya, tapi manfaatnya itu banyak. Sukses dalam berkarir, kita bisa kerjasama dengan perusahaan, kita bisa juga kerjasama dengan organisasi. Kalau di kampus biasanya ada PMII, di setiap kampus biasanya ada. Terus kita bisa kerjasama juga dengan HIPMI-nya kampus, HIPMI kampus lain. Nah ini sangat sangat asik kalau menurut saya kalau bicara organisasi. Lalu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya tergantung organisasi ini bentuknya seperti apa. Nah, kalau bentuknya LSM, NGO yang sosial di masyarakat seperti yang saat ini saya jalani, ya kita langsung gesturnya ke bawah ke masyarakat langsung. Jadi kita mengenal tipe-tipe masyarakat itu seperti apa sih. Contohnya seperti teman-teman nanti kalau KKN kan nanti di sana langsung bersentuhan dengan masyarakat, bisa melihat apa sih kalau bicaranya temanya nanti bisnis atau UMKM, biasanya di desa tersebut itu apa sih UMKM-nya apa aja, terus bagaimana nanti kita bisa ngembangin. Biasanya itu kerjasama dengan organisasi yang ada di desa tersebut. Nah, organisasi ini juga sebetulnya banyak manfaatnya, lalu banyak juga kurang manfaatnya. Tergantung dari kepribadian kita. Masuk ke organisasi itu mau apa? Banyak sekali negatifnya. Kalau negatifnya biasanya itu persaingan yang kurang sehat. Jadi dalam organisasi juga sebetulnya kita berpolitik. Ini nyambung juga kemana-mana sebetulnya kalau di organisasi. Mau nggak mau kita berpolitik. Ya, contohnya kita ingin masuk di struktur organisasi tersebut. Kalau kita fokus, kita ya lillahi ta'ala lah jalanin, tapi terkadang ada rekan kita yang punya pikiran lain terhadap kita. Wah, tadinya kita nggak punya pikiran kemana-mana gitu ya, tidak berpolitik, kita fokus aja lah organisasi, kita belajar, tapi dengan berjalannya waktu itu membentuk diri kita berorientasi, berpolitik, bagaimana caranya mensiasati sesuatu kegiatan. Nah itu di organisasi itu membentuk jiwa leader kita dibentuk, habit, sukses dalam berkarir kita nambah network. Contohnya seperti saat ini kita bisa sharing terkait organisasi. Lalu next ada sedikit yang mau saya share dari organisasi. Saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Contohnya di tahun 2022 saya bisa mengikuti pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Bekasi. Nah ini yang saya bawa goals-nya adalah sampah menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Jadi sampah itu bukan hanya sekedar sampah, tapi kalau dipilah dulu ternyata bisa menambah pemasukan buat ibu-ibu rumah tangga. Kan kalau bapak-bapaknya biasanya sibuk kerja. Nah, ini yang saya bawa di pemilihan pemuda pelopor tahun 2022. Lalu dari sampah, ternyata saya bisa dikunjungi oleh Pak PJ Bupati kita yang baru diperpanjang 1 tahun lagi, Pak Dhani Ramdan. Beliau mampir ke tempat pengolahan yang saya jalani. Ternyata ya Bekasi saat ini darurat sampah. Jadi ya sangat mendukung sekali terkait pengolahan sampah, dan organisasi semuanya ya sebetulnya saling berkaitan ya, tidak hanya jalan sendiri-sendiri. Lalu dari organisasi
saya juga bisa dapat CSR dari PT Nippon Steel Chemical. Itu CSR-nya untuk ke masyarakat. Lagi-lagi dari organisasi ya. Tidak hanya selesai begitu saja, organisasi membentuk kita nih, leadership kita, network, juga kita MOU dengan orang Jepangnya langsung, saya lupa namanya beliau tuh, manajernya langsung, GM-nya. Lalu ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini awalnya dari organisasi sosial, lalu kita bicara MOU, kerjasama, ada CSR, ini berubah sebetulnya. Paradigmanya udah berubah dari sosial menjadi bisnis. Nah ini saling berkaitan. Nah untuk generasi Gen Z lah saat ini, generasi milenial, ini saat ini sudah harus melek ya kalau menurut saya. Bukan waktunya kita diam lagi saat ini. Bekasi butuh pemimpin-pemimpin muda untuk saat ini ya, regenerasi. Tidak hanya itu aja, dari tahun ke tahun ini udah waktunya kita nih, anak-anak muda harus melek dengan politik yang ada, dari organisasi, bisnis. Ini pemainnya anak-anak muda nih. Karena kalau yang sudah old itu hanya bisa mendukung, mendorong. Jadi kita pemerannya saat ini di Bekasi. Ayo teman-teman semua, ayo kita jalanin. Nah, kalau dari organisasi sebetulnya banyak yang bisa kita kembangkan, tapi di sini saya hanya menampilkan sedikit slide, jadi saya inginnya kita sharing aja. Sharing, nanti aktif kita, apa sih manfaatnya, dan biasanya organisasi itu bagaimana sih, dari banyaknya organisasi yang sudah saya ikutin, nah saya mencoba share di sini ke teman-teman. Dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat provinsi, itu banyak manfaatnya. Lalu ada juga konflik-konfliknya yang secara nggak langsung ya terjadi di situ. Lalu juga ada juga saya ikut kemarin penelitian sampah di Muara Gembong itu dari Australia. Nah di situ juga banyak ternyata yang harus kita rapihkan. Nah ini butuh anak-anak muda nih dalam organisasi. Ayo kita ciptakan organisasi yang baik, yang besar, yang positif. Tidak organisasi yang, mohon maaf ya, yang biasanya di lapangan seperti ya kayak gitulah, yang kurang baik. Ya kita ciptakan organisasi, wadah yang kuat, yang bagus, yang punya manfaat banyak bagi masyarakat, khususnya buat diri kita. Nah, itu share terkait organisasi yang sebetulnya udah kita jalankan di kehidupan kita masing-masing ya, baik di kampus maupun di dunia kerja. Secara nggak langsung kita sudah berorganisasi dan berpolitik. Begitu. Lalu next selanjutnya. Nah, organisasi yang saya share ini nggak banyak, jadi saya sekilas. Jadi ingin kita berinteraksi, teman-teman juga nanya atau bagaimana nih. Kalau saya banyak ngomong kan saya nggak bagus juga. Kebanyakan kalau dikasih mic biasanya lama, makanya kalau kita bicara kan enaknya ini ya, dua arah. Kalau satu arah nanti nggak bagus. Paling ini yang sekilas bisa saya share terkait organisasi. Saya harap sih ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi hidup lah acara kita hari ini. Baik, itu saja dulu Ibu moderator, silakan dipandu. Terima kasih banyak Pak Jai atas penyampaian materi dan sharing pengalamannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bisa melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Di sini bicara organisasi, kita sambil nunggu ada yang nanya, Ibu moderator,
organisasi ini tadi kita sudah ulas, tidak hanya sosial, ada juga yang organisasi yang bicaranya bisnis. Nah ini biasanya nih teman-teman anak muda lebih condong di sana, bisnis. Kita bisa bicara organisasi UMKM. Nah itu juga perlu wadah kalau UMKM kita, karena UMKM biasanya bingung mau marketingnya ke siapa nih, nggak ada. Nah ini teman-teman pemuda harusnya bisa nangkap situasi itu ya, bisa melihat peluang menjadi salesnya, marketingnya, lalu mendapatkan cuan juga dari ya itu tadi membantu UMKM. Kalau konfliknya banyak, nanti boleh ada yang nanya konfliknya dari organisasi biasanya bagaimana sih? Nah ini banyak nih, saya sih berharap ada yang nanya terkait itu. Maaf Pak, saya izin bertanya. Saya ingin bertanya Pak, Eh, yang mana kita tahu kan konflik itu kan dampaknya itu merugikan kan bagi organisasi ya. Terus tapi di sisi lain juga konflik memiliki dampak positif. Lalu bagaimana cara merubah sebuah dampak yang tadinya negatif gitu berubah menjadi manfaat buat organisasi itu? Makasih Pak. Ya, langsung dijawab atau ditampung dulu Ibu Moderator? Boleh langsung dijawab, Pak. Oh ya, Silakan. baik. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya, Mas, dari Mas Adam ya. Dampak negatif menjadi positif nih. Ini biasanya yang saya jalankan nih, contoh, saya ambil contoh waktu saya menjadi Direktur BUMDes di Desa Mekarmukti. Kami fokus dengan tim saya, tim BUMDes. Kita tadinya tidak punya profit sama sekali, nol profit ya. Lalu kita coba mapping apa sih potensinya. Setelah di mapping dapatlah potensi itu. Lalu kita mendapatkan profit itu 1 bulan 9 juta tanpa capek, tanpa berkeringat yang banyak lah. 9 juta nggak ngapa-ngapain banget gitu tiap bulan. Nah, dari profit 9 juta itu, wah lumayan nih. Orang yang nggak tahu ceritanya dan nggak tahu bagaimana prosesnya itu, wah ini 9 juta lumayan nih. Bagaimana caranya? Yang saya tidak senang dalam berorganisasi, orang-orang di luar organisasi itu setelah melihat nominal, itu bagaimana caranya si ketuanya atau direkturnya kita ganti nih. Nah ini konflik nih. Ini konflik yang klasik sebetulnya, yang sering terjadi di wilayah kita di Bekasi. Nah ini saya coba analisa bahwa oh ternyata orang ini pengen punya pemasukan, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan. Akhirnya ayo saya ajak ngobrol, maunya apa, pengennya bagaimana. Setelah kita ngobrol, oh ternyata dia pengen juga gabung. Ya udah, pas kita dapat benang merahnya itu, udah tahu, ya udah, yuk masuk yuk di dalam tubuh BUMDes, tapi bukan di struktur waktu itu saya kasih, tapi di dalam anggota divisi. Jadi dia suruh kerja, lalu mendapatkan hasil tiap bulan kita kasih. Lalu ternyata senang. Nah ini di sini poinnya, dari yang dia pikirannya negatif menjadi positif. Biasanya kalau organisasi itu sudah menghasilkan profit, nah banyak nih yang negatif-negatif biasanya. Nah itu saran saya nanti kalau teman-teman berorganisasi yang sudah mendapatkan profit, nah coba deh dilihat lingkungan sekitar, bagaimana caranya nih kita punya fondasi yang kuat agar seperti tadi yang negatif-negatif itu bisa diredam. Jadi kalau misalkan ada negatif orang tersebut, contohnya dalam kasus saya, ya kita ajak ngobrol, ajak ngopi, maunya seperti apa, pengennya punya ide apa, yuk kita kasih ide dia, kita kasih pemasukan, lalu dia pasti diem. Nah itu yang bisa saya share ya ke teman-teman seperti itu. Jadi kalau yang kayak tadi kasusnya ada
oknum yang negatif jangan didiemin. Kalau di organisasi itu kalau didiemin bisa kemana-mana nantinya. Jadi harus cepat tanggap kita. Langsung kita respon, yuk kita ajak ngobrol, kita kasih solusi. Nah itu kalau bicaranya negatifnya seperti itu. Tapi kalau negatifnya yang lain, langsung kita respon. Jangan didiemin. Cari solusi ke tim di tubuh organisasi. Ini misalkan ada surat kabar atau ada berita yang kurang bagus terkait organisasi kita, langsung aja dirembukin. Ini bagaimana nih solusinya? Biar tidak berlarut-larut seperti itu. Bagaimana Mas Adam? Atas jawaban dari Pak Ajay. Ya baik, terima kasih sudah dipahami. Teman-teman yang lain mungkin ada mau bertanya. Intinya dalam berorganisasi, kita jangan ingin hidup di organisasi itu. Ya, silakan. Baik, di sini saya izin bertanya. Kan tadi Pak Jainuddin sebagai penggerak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Sementara itu kan pasti tentunya ada konflik pro dan kontra di dalam masyarakat. Apalagi terkait dengan pengelolaan sampah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada yang berpikiran mungkin ribet, ada yang berpikiran mungkin ini sesuatu hal yang positif. Nah, itu bagaimana selama Bapak menjabat sebagai penggerak pengelola sampah, kira-kira bagaimana penanganan Bapak di tengah konflik tersebut, dan apakah ada kendala lain seperti fasilitas yang tidak memadai untuk pengelolaan sampah dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasinya atau tidak? Ya. Itu, terima kasih. Ya, baik. Ini terkait sampah. Ini sebetulnya Bekasi ini darurat sampah dari 1-2 tahun yang lalu. Pak PJ Bupati kita Pak Dhani Ramdan belum mencabut status Bekasi darurat sampah. Terkait pertanyaan tadi yang ditujukan dari Mbak Siti Yulia Salsa ya, ini luar biasa sekali di bawah di lapangan. Konfliknya itu ternyata setelah saya saya bicaranya nyebur ya, karena biasa kita bicara di teman-teman begitu. Biasanya setelah saya turun, kita bentuk nih sosialisasi dulu dengan pemerintah desa atau tingkat RT atau KSM, kelompok swadaya masyarakat. Ini pasti ada konfliknya, nggak mungkin nggak, karena sampah ini ternyata pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ini yang melibatkan banyak orang. Kalau kata film Preman Pensiun sih seperti itu ya, kata Kang Mus, Kang Bahar gitu ya. Ini melibatkan banyak orang pekerjaan ini dan mendapatkan banyak perhatian juga. Jadi di sampah ini setelah saya masuk, kita sosialisasi di warga, kita bentuk bank sampah, kita juga harus lihat dampaknya juga di sekitar kita. Contohnya kalau kita bentuk bank sampah di wilayah kampung A gitu ya, kita harus juga perhatikan biasanya ada pemulung, biasanya ada pemulung yang masuk ke dalam wilayah tersebut, itu bagaimana. Nah ini juga harus kita perhatikan. Waktu itu saya ajak rangkul, kita ajak rangkul, kita kumpulin. Nih Bu, Pak, di wilayah ini saat ini dibentuk bank sampah. Jadi ya mohon maaf, biasanya suka dapat sampah yang nilai ekonomi di wilayah sini lumayan banyak, ini jadi berkurang. Nah ini kita kasih pemahaman, kita kasih edukasi bahwa mereka biar paham. Lalu bagaimana cara solusinya? Waktu itu saya ajak komunikasi, barang yang telah kita kumpulkan di bank sampah bisa nggak dibeli oleh mereka. Kalau harganya nggak cocok, nah barang yang sudah mereka kumpulkan
dibelilah sama kita. Itu menjadi solusi, win-win solusinya seperti itu. Nah, kalau dari Kabupaten Bekasi saat ini sebetulnya sudah sangat antusias sekali ya pemerintah. Cuman memang Kabupaten Bekasi ini bicara sampah tidak hanya pemerintah. Jadi memang kita itu harus sadar juga terhadap sampah. Masyarakat harus sadar juga. Jadi pemerintah ini mengelola 223 kecamatan, 187 desa itu nggak mungkin bisa dengan hanya beberapa orang di pemerintah lingkungan hidup ya, DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Jadi selain pemerintah juga sudah sadar, kita juga sebagai masyarakat harus sadar juga. Dan tugas kita semua menyadarkan itu kepada masyarakat. Setidaknya tidak yang tadinya kita buang sampah sembarangan, coba enggak. Yang tadinya di rumah nyiapin tempat sampah itu 1, coba disiapkan 2. Ini yang saya edukasi kepada masyarakat. 2, apa tempat sampah yang 1 itu untuk anorganik, yang kering-kering, yang ada nilai ekonomi. Yang 1 lagi tempat sampah untuk organik, sisa makan kita, terlalu mungkin juga tadi pagi yang udah sarapan ada ya, atau masak, nah itu kita udah bikin sampah tuh, sudah menyumbang sampah untuk di TPA. Karena tempat pembuangan akhir Kabupaten Bekasi di Burangkeng saat ini udah overload, sudah tingginya 33 meter ya, udah gunung sampah di Burangkeng. Nah itu yang bisa saya share kepada masyarakat, memberikan pemahamannya, dirubah mindsetnya. Yang biasanya buang sampah sembarangan, sebetulnya tanggapannya beda-beda. Kalau dari warga perumahan misalkan, karena perumahan itu sudah iuran sampah semacamnya, ya udahlah kita buang saja. Tapi tidak juga, kadang-kadang kita ngobrol bahwa dari sampah ini bisa buat bayar IPL, uang iuran tadi. Tapi kalau di pemukiman biasanya beda juga nih. Karena biasanya pemukiman itu punya lahannya lebih luas daripada perumahan. Wah, saya biasanya buang aja di belakang, dibakar, selesai. Nah, itu merubah habit itu yang kita coba rubah. Kalau fasilitas dari pemerintah sebetulnya sudah bagus, tapi memang belum 100%. Karena nggak bisa menjangkau semua. Nah, ini kita jalankan, sosialisasi di warga, ternyata dari sampah ada nilai ekonomi. Nah, ibu-ibu sebetulnya senang nih. Saya juga sebagai pelopor dari sampah, bank sampah, saya senang karena dari sampah ini bisa jadi emas. Wah, ini bisa jadi emas sudah kemana-mana nih. Dari sampah bisa jadi emas, kita kerjasama dengan Pegadaian, emas emas batangan itu yang kecil ya. Antam itu. Nah, dari sampah itu menabung sampah ditukar oleh emas. Ada juga yang menabung sampah bisa berangkat haji. Jadi kayak tukang bubur naik haji gitu. Begitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Jainuddin. Oke, jadi dari pemaparan tadi, sampah itu sebenarnya memiliki nilai jual ya Pak. Oke, itu ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Baik, kan seperti yang kita tahu dalam berorganisasi pasti ada yang memimpin. Bagaimana jika yang memimpin sudah berganti dan ada beberapa misi yang berbeda dari pemimpin sebelumnya dan harus melakukan normalisasi kembali? Dan hal ini mungkin akan menyebabkan konflik dalam anggotanya. Apakah ada cara terbaik untuk kita dapat meyakinkan anggota tetapi tidak membuat kemungkinan terjadinya konflik? Baik, Pak. Iya, ini sangat bagus juga pertanyaannya. Ini yang terjadi di tahun 2021 waktu saya masuk menjadi pengurus BUMDes, Badan Usaha Milik Desa tingkat kabupaten. Ketua yang lama itu Pak Rija namanya,
ternyata masa jabatannya sudah habis. Akhirnya direstrukturisasi oleh kami anggota, lalu memilih ketua yang baru. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih. Pola pikir ketua yang lama dan ketua baru terjadi kepada kita nih, gejolak di bawah anggota kita. Akhirnya, kalau menurut saya, kalau terjadi seperti itu, harus duduk bersama. Biasanya di dalam organisasi itu ada pembina, penasehat seperti itu. Nah, ini harus disampaikan ke pembina kita, ke penasehat. Kalau misalkan ada yang di luar dari garis tadi ya, melenceng lah ibaratnya. Ketua baru itu berbeda pandangan. Nah, itu harus diutarakan. Jadi memang di dalam organisasi harus berani berbicara bahwa kalau memang ketua salah ya bilang, ini salah nih. Ini di luar dari jalur organisasi kita. Nah, itu harus bicara kita, harus berani. Kalau memang tidak bisa diingetin nih, ketua kita harus diingetin, dia tidak mau nerima, ya kita harus bicara ke pembina, ke tim penasehat. Harus bicara ke penasehat, ngobrolin ternyata begini-gini masalahnya, lalu nanti penasehat yang bergerak. Itu yang terjadi kalau terjadi konflik di perbedaan pandangan ya terhadap ketua dan anggota. Dilihat dari apa dulu nih konfliknya. Kalau seperti tadi, kita harus lapor kepada pembina kita, penasehat. Jadi nanti penasehat yang mencoba menarik ketua untuk nyari solusi seperti apa. Jadi kita sebagai anggota jangan langsung, wah ini nggak suka nih, nggak cocok nih dengan ketua yang baru nih. Pola pikirnya ternyata beda sama kita. Nah, dalam berorganisasi, kita juga tidak boleh mengutamakan ego. Ya kita harus kayak tadi, kalau misalkan ketua kita tidak cocok pandangannya, ya kita coba ngobrol dulu. Biasanya harus begitu. Kalau berorganisasi, kita harus bicara. Ketua punya polanya seperti apa sih, pemikirannya seperti apa. Jadi biar kita sebagai anggota harus bisa ngikutin nih. Nah, tapi kalau ketua atau ada anggota yang sudah beda pemahamannya terkait wadah tadi, nah ini harus diluruskan. Nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh didiemin, karena kalau didiemin dan berlarut-larut, ini organisasi ini nggak jalan. Akan menimbulkan, kalau pertama pasti nggak jalan, lalu kedua, pasti nanti bakalan ada dua matahari. Ketuanya beda, anggotanya beda. Ini nggak bagus di organisasi ini. Jadi harus secepatnya diselesaikan masalahnya, ke ketuanya kita ajak ngobrol, kalau enggak anggotanya punya pemahaman seperti apa terkait wadah ini, lalu juga pembina harus diinfokan. Begitu saran saya. Bagaimana, Mbak Siti? Ya, cukup sangat mudah dipahami. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Di kampus sendiri biasanya kan ada organisasi PMII, ada HIPMI. Nah, teman-teman bisa masuk di sana, bicara bisnis bisa di HIPMI. Saya nggak tahu di apa, di kampus Pelita Bangsa nanti banyak organisasi apa aja, coba aja masuk. Bicara bisnis bisa masuk di sana, karena ada juga yang fokus di organisasi itu Perhimpunan Hotel Indonesia yang ada di Kabupaten Bekasi, ada juga. Ada yang mau bertanya lagi? Sharing kita hari ini terkait organisasi.
Baik, sepertinya sudah cukup ya, karena waktu sudah menjelang siang. Jadi mungkin pertanyaan udah cukup segitu. Terima kasih tadi udah untuk teman-teman yang udah bertanya. Jadi kan kesimpulannya di sini organisasi itu dari kayak konflik yang ada itu bisa jadi salah satu peluang buat membangun gimana organisasi ke depannya kan. Dan juga selain itu di organisasi juga bisa ada banyak manfaat seperti yang Pak Jai itu terkait sampah bisa menghasilkan profit ya untuk kita melalui organisasi. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini. Terima kasih juga kepada Pak Jai selaku narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu atau pengalamannya pada webinar hari ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang masih mengikuti acara sampai akhir. Di sini saya Arselawati Cesar selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Mbak Marcella, serta terima kasih banyak kepada Bapak Jainuddin selaku narasumber kita hari ini, yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu foto bersama diharapkan kepada teman-teman semua untuk on cam karena akan didokumentasikan oleh panitia. Pada panitia sudah di screenshot. Baik, kepada teman-teman, link absen sudah dikirimkan. Jangan lupa untuk mengisi link absen untuk mendapatkan sertifikat. Acara selanjutnya, acara penutup, usia kita sudah di akhir acara ya teman-teman. Mohon maaf yang baru sudah pada masuk pada siang hari ini. Baik, sekali lagi kami berterima kasih banyak untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk Mbak Marcella Wati selaku moderator dan panitia dan beserta tim pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman seluruh peserta webinar nasional yang sangat mendukung acara ini dari awal hingga akhir acara. Baik teman-teman, saya Siti Yusufani selaku Master of Ceremony dan mewakili teman-teman panitia, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.